Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita kembali melanjutkan materi pelajaran geografi. Kalau pada minggu-minggu sebelumnya kita belajar mengenai benua-benua di dunia secara astronomis dan geografis. Hari ini kita akan mulai belajar tentang negara-negara yang ada di dalam benua-benua tersebut, tetapi tidak seluruh negara kita pelajari. Setiap benua akan diwakili oleh 2 negara saja. Hari ini kita belajar mengenai Jepang dan Tiongkok sebagai perwakilan dari benua Asia. Jepang dan Tiongkok adalah 2 negara yang berada di kawasan Asia bagian timur. Kita mulai dari Jepang. Perhatikan peta wilayah Jepang. Kalau dilihat dari petanya, Jepang adalah negara yang bentuknya kepulauan. Sebenarnya Jepang memiliki 4.000 pulau, tapi pulau besarnya ada 4. Mari kita lihat. Pulau terbesar adalah Honshu, lalu yang kedua terbesar adalah Hokkaido, yang ketiga Kyushu, dan yang keempat adalah Shikoku. Posisi pulau Jepang bentuknya vertikal, berbeda dengan Indonesia yang horizontal. Kalau posisi vertikal seperti ini nanti akan mempengaruhi kondisi iklim. Sedangkan kalau posisi horizontal itu akan mempengaruhi terhadap perbedaan waktu yang jumlahnya lebih banyak. Jadi, karena Jepang bentuknya kepulauan, maka seluruh wilayah Jepang itu dia berbatas dengan perairan. Mari kita lihat. Di sebelah timur ada Samudra Pasifik. Di sebelah barat ada Laut Jepang. Di utara ada Laut Okhotsk, dan di selatan ada Laut Cina Timur atau Laut Cina Selatan kalau dia berada di kawasan Asia Tenggara. Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Itu artinya kalau dilihat dari letak lintangnya, maka Jepang memiliki iklim subtropis dan iklim sedang. Mari kita lihat. Jadi secara astronomis, Jepang itu beriklim subtropis dan beriklim sedang. Kalau kamu masih ingat pembagian iklim secara astronomis, dia dibagi 4. 0 sampai 23,5 beriklim tropis, 23,5 sampai 40 derajat beriklim subtropis, 40 ke 66,5 beriklim sedang, dan 66,5 ke 90 beriklim kutub atau dingin. Secara fisik, Jepang beriklim laut. Apa itu iklim secara fisik? Iklim secara fisik dilihat dari kondisi wilayah. Karena Jepang bentuknya kepulauan, maka dia beriklim laut. Karena laut yang lebih luas daripada daratan. Karena dia beriklim laut, maka otomatis curah hujannya tinggi. Curah hujan yang tinggi dianggap memiliki iklim basah. Kemudian, Jepang adalah negara di Asia yang juga dipengaruhi oleh sirkum atau pegunungan muda. Tepatnya sirkum Pasifik yang berasal dari pegunungan Rocky di benua Amerika. Dan kamu harus ingat, Indonesia juga dipengaruhi oleh sirkum Pasifik. Sehingga dengan adanya sirkum Pasifik ini, sebagian wilayah pegunungan di Jepang itu adalah gunung-gunung yang aktif. Dan kebetulan wilayah pegunungan Jepang itu berada di bagian tengah wilayah Jepang. Ini mempengaruhi terhadap kondisi dataran rendah. Dataran-dataran rendah di Jepang umumnya berada di tepi-tepi pantai karena bagian tengahnya adalah daerah pegunungan. Dan Gunung Fujiyama merupakan puncak tertinggi di Jepang. Oleh masyarakat Jepang, gunung ini dianggap suci. Karena Jepang budaya asalnya itu agamanya adalah Shinto. Agama yang
memuja dewa matahari. Lalu, kenapa Gunung Fujiyama dianggap suci? Karena gunung ini tinggi dan posisinya lebih dekat ke matahari. Sementara pulau-pulau di Jepang, kalau kamu lihat dari petanya tadi, adalah pulau-pulau yang ramping-ramping, kecil-kecil, tidak seperti Kalimantan di Indonesia. Dampaknya terhadap Jepang adalah pola aliran sungai di Jepang pada umumnya pendek. Kalau sudah pendek, maka sungai itu akan memiliki arus yang deras. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Shinano. Apa positifnya sungai pendek berarus deras? Ini bisa dimanfaatkan oleh negara tersebut menjadi pembangkit listrik tenaga air. Makanya sungai-sungai di Jepang itu dianggap sebagai batu bara putih, karena Jepang adalah negara yang miskin sumber daya alam tapi kaya dengan bencana alam. Oke, selanjutnya kita belajar tentang negara Tiongkok. Tiongkok adalah negara yang paling luas di benua Asia. Negara ini juga berada di Asia Timur dan bentuk wilayahnya adalah paparan benua. Kalau kita lihat wilayah Tiongkok berbatas dengan perairan di sebelah timur, ada Laut Cina, ada Laut Kuning, dan di sebelah utara berbatas dengan daratan negara lain seperti Mongolia, Kazakhstan. Di timur juga selain berbatas dengan perairan, Tiongkok juga berbatas dengan daratan Korea, tepatnya adalah Korea Utara. Di sebelah barat, Tiongkok berbatas dengan daratan negara lain seperti India, Pakistan, dan Kirgistan. Di sebelah selatan dengan kawasan Asia Tenggara seperti Myanmar, Laos, dan Vietnam. Secara astronomis, Tiongkok terletak di 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara. Maaf, ibu salah menentukan posisinya. 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara. Dan 73 derajat bujur timur, 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Itu artinya secara astronomis Tiongkok sama dengan Jepang, berada di belahan bumi utara dan berada di belahan bumi timur. Kalau dilihat dari posisi astronomisnya berarti ada wilayah Tiongkok yang beriklim tropis karena dia masih berada di 18 derajat. Selain itu juga beriklim subtropis dan sedang. Kita lihat posisi astronomisnya. Jadi dia beriklim tropis, subtropis, dan sedang. Sebagai faktor dari kondisi wilayahnya yang paparan benua, maka secara fisis Tiongkok beriklim kontinental. Kontinental itu artinya beriklim darat, curah hujannya sedikit, maka dianggap sebagai iklim daratan yang kering. Kalau istilah geografinya adalah kontinental. Oke, sungai-sungai di Tiongkok umumnya panjang, karena tadi ibu sudah bilang Tiongkok adalah negara terluas di benua Asia. Oke, sungai terpanjangnya adalah Yangtze, sekaligus sungai terpanjang di benua Asia, dan juga sungai Huanghe sebagai sungai terpanjang kedua. Sungai Huanghe sering disebut dengan Sungai Kuning karena mengalir di gurun Gobi yang merupakan tanahnya ditutupi oleh tanah los yang berwarna kuning. Sungai Yangtze oleh masyarakat Tiongkok disebut dengan Sungai Duka Cita, Sungai Huanghe, Sungai Sukacita, karena Sungai Yangtze ini sering kali mengalami banjir yang merugikan bagi kondisi pertanian rakyat yang berada di sekitar Sungai Yangtze. Tiongkok juga memiliki daerah gurun pasir yang cukup luas, yaitu gurun Gobi dan Taklamakan. Di Tiongkok ada plato yang disebut sebagai atap dunia karena merupakan daerah yang dataran tinggi yang tertinggi di dunia dan sangat luas, jadi seolah-olah seperti atap.
Dan kemudian pegunungan utamanya adalah pegunungan